Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin berpresentasikan mengenai tugas akhir mata kuliah Komunikasi Multimedia, yaitu pembuatan game dengan judul Sphere. Sebelumnya, ini merupakan anggota dari kelompok kami. Ada Saudara Ferdian Pradana, ada Saudari Hadmiri Buana, ada Saudari Yulia Mayangsari, dan saya Ilham Silentro Gumbar. Baik, kami membuat game dengan nama Dyson Sphere, terinspirasi dari rancangan megastruktur yang dicetuskan oleh Olaf Stapleton. Game ini bercerita mengenai sebuah bola yang harus melewati obstacle-obstacle dan juga lintasan, serta harus melakukan pick up pada item atau gem yang akan menambah poin. Dan apabila berhasil melewati rintangan tersebut, maka player dapat meraih kemenangan dan juga bisa melanjutkan ke stage berikutnya. Yang berikutnya yaitu genre dari game ini merupakan genre arcade, jadi harus mengumpulkan item sebanyak-banyak dan juga melakukan pick up terhadap item atau gem yang tersedia pada lintasan. Baik, saya akan melakukan penjelasan mengenai gamenya. Di sini sudah muncul untuk tampilan Unity-nya. Kami menggunakan 3 skin, bisa dilihat pada folder skin. Yang kami gunakan hanya hard stage, main, dan main menu, sedangkan yang lainnya itu tidak digunakan. Kemudian ada script berjumlah 6. Untuk action menu dan juga game manager ini intinya sama ya, untuk melakukan proses hyperlink dari skin satu ke skin yang lain, termasuk juga untuk game manager, terutama untuk pause dan juga restart dari gamenya. Kemudian di bagian skin, di sini ada 2, yaitu main dan hard stage. Bagian main ini merupakan stage untuk level untuk isi. Kemudian untuk hard stage ini untuk level hard. Bisa dilihat nanti perbedaannya. Di sini warna hijau untuk yang isi, dan ini yang hard, lintasannya berwarna abu-abu. Kemudian kami menggunakan aset dari Unity Asset Store. Asetnya ini ada Aurin Sky berupa gem, kemudian ada barrier pack untuk halangannya. Ini halangan yang ini seperti batu-batu. Kemudian ada ball pack untuk mengatur bolanya. Jadi bolanya nanti bisa disesuaikan untuk bentuk dan juga warnanya berdasarkan dari aset yang digunakan. Ini bisa dilihat. Kemudian ada broken factor, ada low poly road track. Ini untuk sesuai dengan namanya, road artinya jalan, jadi untuk lintasannya. Kemudian ada ini musik, ini dari Ludon Studio. Ini untuk audio source-nya. Jadi kami mengambil dari Unity Store. Unity Asset Store bisa dilihat di Package Manager di bagian My Asset. Di sini nanti akan tampil bahwasanya aset-aset apa saja yang digunakan. Kami mengambil keseluruhan asetnya dari Unity Asset Store. Ini lumayan lama, jadi nanti akan saya tunjukkan di belakang saja. Baik, untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hadmiri Buana. Silakan. Baik, terima kasih Ilham. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bagian yang tutorial dan penjelasan pembuatan game mekanik. Pada pergerakan karakter dan objek, sphere atau bola bergerak ke kanan dan ke kiri serta maju untuk mengambil item-item. Kemudian untuk itemnya bergerak bebas, namun hanya tetap pada satu titik saja atau bergerak di tempat. Untuk objek pick-ups-nya, sphere atau bola yang apabila gagal melewati rintangan hingga jatuh dari ring akan mati atau kalah. Kemudian, sphere atau bola yang berhasil untuk menyentuh objek kotak kecil, maka skor akan bertambah. Kemudian, sphere atau bola yang berhasil untuk sampai menyentuh objek kotak besar, maka game sudah selesai dan akan ditampilkan hasil skor yang diperoleh. Pada sound ini kami menggunakan fitur audio source yang ada pada game engine Unity dengan menambah aset yang diunduh pada website Unity Asset Store, sehingga saat game dimainkan, maka akan muncul suara. Selanjutnya, lighting. Pencahayaan untuk game ini menggunakan settingan default dari Unity, di mana pada awal scene sudah ada lighting berupa matahari yang apabila objek digerakkan, maka bayangan secara otomatis akan mengikuti posisi cahaya dan objek tersebut. Untuk kondisi menang atau kalah, pada permainan
ini pemain akan menang apabila melewati semua obstacle dan meraih objek kubus yang paling besar pada ujung lintasan. Sedangkan apabila player jatuh dari lintasan, maka secara otomatis pemain kalah dan bisa mengulangi permainan dari awal. Untuk penjelasan lebih berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Yulia. Baik, terima kasih Bu Ana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang in-game menu. Yang pertama, judul, yaitu Design Spec. Yang kedua, Start. Button Start sendiri berfungsi untuk memulai permainan. Yang ketiga, level permainan. Pada tampilan ini, pemain harus memilih button Start. Maka akan menampilkan 3 pilihan tombol. Yang pertama, button isi yang digunakan untuk menuju ke permainan level isi. Yang kedua, button Heart yang digunakan untuk menuju ke permainan level Heart. Dan yang ketiga, button Back yang digunakan untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya, yang keempat, Play Again. Button Play Again digunakan untuk memulai permainan kembali. Button ini akan muncul saat pemain dalam kondisi game over. Yang kelima, Next, yang digunakan untuk melanjutkan permainan apabila pemain berhasil melewati semua rintangan. Yang keenam, button Pause, yang digunakan untuk memberhentikan permainan sementara. Yang ketujuh, button About, yang digunakan untuk menuju ke layar About, yaitu berisi informasi mengenai game Design Spec. Selanjutnya yang ke-8, button Help yang digunakan untuk menuju ke layar Help, yaitu berisi petunjuk cara permainan. Yang ke-9, button Isi digunakan untuk keluar dari permainan. Jika pemain menekan button Exit, maka permainan akan keluar dari game Design Spec. Selanjutnya, tampilan dari game Design Spec. Yang pertama, tampilan main menu berisi button Start, About, Help, dan Exit. Selanjutnya, tampilan About menampilkan informasi tentang game Design Spec. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferdi. Baik, terima kasih Yulia untuk waktunya. Selanjutnya yaitu tampilan, boleh di-scroll. Selanjutnya adalah tampilan Help. Pada tampilan Help ini ditampilkan bagaimana caranya untuk mengoperasikan game ini dan juga keterangan-keterangan bagaimana apa yang ditampilkan bila game over ataupun menang dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu tampilan pilih level. Untuk tampilan pilih level ini tertera pilihan atau opsi daripada 2 level yang ditampilkan untuk game ini, yakni level easy dan juga hard. Selanjutnya tampilan permainan level easy ini untuk bila button easy tadi diklik, ini tepatnya tampilan pertama permainannya, dan juga selanjutnya tampilan daripada permainan yang levelnya hard, dan juga next. Nah, ini ada tampilan pada saat menang. Adapun bila user atau pemain itu menang, akan ditampilkan keterangan you win dan juga jumlah skor. Dan selanjutnya ada tampilan saat game over. Bila mana si pemain ini kalah atau game over atau bolanya itu jatuh atau keluar dari lintasan, akan ditampilkan teks game over dan juga jumlah skor yang diperoleh. Selanjutnya untuk tampilan saat klik button pause. Untuk penampilannya button pause seperti ini, dan apabila ini diklik, maka yang pasti seperti game pada umumnya, yaitu gamenya terjeda. Dan selanjutnya yaitu 4 keterangan minimum, ada 2 level yang berbeda. Di sini pada game yang kami buat terdapat 2 level seperti yang tertera pada tampilan tadi, ada level easy dan juga hard. Untuk yang isi ini lintasan, obstacle, dan lain-lain itu masih terbilang mudah untuk pemain yang awalan atau baru bermain game ini. Dan juga untuk level hard ini yang pasti lebih sulit daripada level easy, yang mana perlu mikir dan berjuang lebih keras. Untuk yang kelima atau terakhir, source materials dan link tutorial, link aset, dan juga link lain-lain. Di sini tertera linknya di laporan tersebut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ilham. Baik, terima kasih teman-teman.
saya akan melakukan demonstrasi untuk gamenya, tapi saya akan melakukan di luar project Unity. Ini kan saya jelaskan tadi ya, ada package manager ini asalnya semua dari Unity Asset Store. Ini ada keterangan view Asset Store, nanti akan mengarah ke websitenya. Saya akan demonstrasi di luar sini karena ada beberapa button, terutama terkait dengan exit ya, yang tidak bisa diklik kalau misalkan di dalam sini. Jadi ini kita minimize saja. Kita coba buka di dalam folder. Baik, ini ada gamenya. Kita buka. Masih proses loading. Maaf. Ini ada tampilan dari menunya, bahwasanya di bagian about, kalau kita klik, di sini akan tampil terkait dengan penjelasan mengenai gamenya. Jadi game ini terkait dengan apa, atau mungkin inspirasinya dari mana, seperti itu. Dan pada bagian help, di sini tertulis cara penggunaan dari gamenya itu sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian kita klik back, kalau kita ke start, di sini ada dua level, yaitu easy dan hard. Kita klik back, ini akan kembali ke halaman pertama. Kita klik level easy, maka di sini akan tampil dari untuk kalau misalkan ya ini kita jatuhkan, maka akan game over. Oke, tombol klik back. Di sini ada tombol pause. Kalau misalkan kita klik resume, kita akan melanjutkan permainan. Oke, kalau misalkan kita klik exit, dia akan exit. Jadi seperti itu. Kemudian kita klik lagi ya, kita coba yang level AC. Kemudian kita akan coba menamatkan gamenya di level AC. Ini misalkan ini sudah skornya sudah 3, kalau misalkan kita restart, ini akan dilihat kita tamatkan gamenya akan agar tahu untuk mengarah ke level selanjutnya. Bisa dilihat kalau misalkan saya melakukan pada item atau gamenya untuk bisa ini akan tampil skornya akan bertambah terus. Nanti untuk level 1 dan level 2 tampilan cetasan item yang diambil dan juga jumlahnya akan ini akan terlihat hanya pas kita melihat di level yang nah ini berhasil, you win final score sekian. Kemudian kita klik next untuk level berikutnya. Ini sudah terlihat ya warna di sini yaitu berwarna biru untuk rasanya berwarna biru dan itemnya berbentuk kayak konsepnya sama. Kalau misalkan kita jatuhkan di sini juga ada game over. Klik back untuk mulai lagi, kita coba melakukan demonstrasikan gamenya di level yang sesuai dengan yang sebelumnya, bahwasanya di bagian sini untuk skornya akan bertambah apabila kita melakukan pick up atau objek yang kita lihat dari 13 tambahkan lagi dengan 14. Karena levelnya hard, rintangannya lebih sulit. Asetnya semua menggunakan dari asesor bentuknya lintasan. Ini merupakan obstacle terakhir sebelum akan samping ke garis finishnya. Kita sudah bedanya ini. Nah, sudah berhasil win final score. Ya, dengan menu
klik exit, maka akan keluar dari game. Baik, mungkin presentasi dari kelompok kami, mohon maaf kalau misalkan ada satu tutur kata yang salah atau kekurangan dari gamenya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.